lagi bersama saya Desni Kusmar NPM 0227 2411 237. Kita akan membahas secara mendalam tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, mulai dari sejarahnya, prinsip-prinsip dasarnya, hingga berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi di era modern. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem ini bukan hanya tentang keuangan tanpa bunga, tapi juga tentang bagaimana prinsip Islam diterapkan dalam sistem aktivitas ekonomi secara adil dan beretika. Namun, pertumbuhan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari regulasi sumber daya manusia hingga persaingan dengan bank konvensional. Melalui video ini, kita akan memahami bagaimana perbankan syariah berperan dalam membangun ekonomi di Indonesia yang lebih kuat, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 menjadi momen penting saat banyak bank konvensional kolaps. Sistem syariah justru menunjukkan ketahanannya. Hal ini menarik perhatian pemerintah dan masyarakat luas. Puncaknya terjadi pada tahun 2008 ketika terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kini Indonesia memiliki berbagai lembaga keuangan syariah, mulai dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, hingga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada tahun 2021, ada 3 bank besar milik negara bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau disebut BSI, simbol kebangkitan industri keuangan syariah nasional. Yang ketiga, prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki landasan yang berbeda dari sistem konvensional. Ada 3 prinsip utama yang menjadi dasar operasionalnya. Yang pertama, larangan riba, yaitu larangan terhadap bunga. Islam menolak konsep keuntungan tanpa risiko. Bank syariah memperoleh laba melalui akad jual beli bagi hasil atau sewa, bukan bunga pinjaman. Yang kedua, larangan gharar, yaitu larangan terhadap ketidakjelasan dan spekulasi berlebihan. Semua transaksi harus transparan, tidak boleh ada ketidakpastian dalam objek, harga, atau waktu. Dan yang ketiga, larangan maisir, yaitu larangan terhadap perjudian atau transaksi yang bersifat untung-untungan. Selain itu, perbankan syariah menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan. Hubungan antara bank dan nasabah bukan lagi kreditur dan debitur, melainkan mitra usaha yang berbagi risiko dan hasil. Keempat, tantangan dan regulasi. Salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan perbankan syariah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Meskipun sudah ada undang-undang khusus, banyak kebijakan yang masih mengacu pada sistem konvensional. Contohnya, standar pelaporan keuangan syariah yang belum sepenuhnya seragam.
Produk inovatif seperti fintech syariah belum memiliki payung hukum yang kuat. Koordinasi antara lembaga seperti OJK, BI, dan Kementerian Keuangan masih perlu diperkuat. Diperlukan dukungan kebijakan dan regulasi adaptif agar inovasi dalam keuangan syariah bisa tumbuh lebih cepat dan kompetitif. Kelima, persaingan dengan bank konvensional. Nah, bank syariah juga menghadapi persaingan ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki modal besar, teknologi maju, dan reputasi yang sudah mapan. Namun, masalah utama bukan hanya pada skala, tetapi pada tingkat literasi keuangan syariah. Masyarakat yang masih rendah, banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil. Maka dari itu, edukasi masyarakat menjadi kunci. Bank syariah harus aktif menjelaskan konsepnya melalui media sosial, seminar, kampus, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Ketika masyarakat paham, kepercayaan pun tumbuh, dan industri ini bisa berkembang lebih luas. Keenam, peluang besar. Dengan lebih dari 230 juta penduduk Muslim, Indonesia adalah pasar terbesar bagi keuangan syariah di dunia. Kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal juga semakin meningkat. Peluang ini meliputi tabungan haji dan umroh, pembiayaan mikro syariah, investasi halal, dan fintech berbasis syariah. Jika bank syariah mampu menghadirkan produk yang inovatif, mudah diakses, dan berbasis teknologi, maka Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia. Yang ketujuh, inovasi produk dan teknologi. Inovasi adalah roh dari perkembangan industri keuangan. Kini, banyak bank syariah yang mengembangkan layanan digital banking, fintech syariah, dan pembiayaan berbasis komoditas. Produk seperti digital mudharabah, saving, wakaf produktif online, dan peer-to-peer lending syariah telah menjadi solusi baru yang diminati generasi milenial. Teknologi membuat layanan menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, menjangkau masyarakat di seluruh pelosok negeri. Ke-8, tantangan sumber daya manusia. Nah, kualitas SDM menjadi faktor kunci keberhasilan perbankan syariah. Masih banyak tenaga perbankan yang belum memahami prinsip-prinsip fikih muamalah. Pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan mutlak diperlukan. Bank syariah harus memiliki pegawai yang tidak hanya profesional, tapi juga amanah dan memahami nilai-nilai Islam. 1. Implementasi praktik perbankan syariah di Indonesia. Nah, perbankan syariah di Indonesia tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi telah berjalan secara praktis dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Pelaksanaannya meliputi yang pertama, fungsi intermediasi keuangan, sama seperti bank konvensional. Bank syariah berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Namun, perbedaannya terletak pada mekanisme akad yang digunakan, contohnya seperti
Akad wadiah digunakan untuk simpanan atau tabungan. Yang kedua, akad mudharabah untuk investasi dengan sistem bagi hasil. Dan yang ketiga murabahah ijarah dan musyarakah untuk pembiayaan usaha atau konsumtif. B. Sistem keuangan yang adil. Dalam praktiknya, risiko dan keuntungan dibagi secara profesional antara bank dan nasabah. Artinya, tidak ada pihak yang dirugikan karena semua berlandaskan prinsip keadilan dan keterbukaan. C. Penyaluran dana yang produktif. Bank syariah diarahkan untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor real seperti pertanian, perdagangan, industri kecil, dan UMKM. Hal ini menjadi pembedaan utama dari bank konvensional yang cenderung fokus pada kredit, konsumtif, dan sektor finansial. Dengan demikian, sistem perbankan syariah secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi real dan mengurangi ketimpangan sosial. Kedua, kebijakan pemerintah dan dukungan lembaga keuangan syariah. Untuk memperkuat industri ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis dan dukungan kelembagaan. A. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. Lembaga ini berfungsi sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional dengan fokus pada 4 pilar utama, yaitu yang pertama, pengembangan industri produk halal, dan yang kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Ketiga, pengembangan dana sosial syariah, yaitu zakat, wakaf, dan infak. Dan yang keempat, pengembangan UMKM syariah. B. Peran Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. BI mendorong kebijakan syariah, open banking, dan digitalisasi transaksi keuangan syariah. OJK menerapkan roadmap keuangan syariah dari 2020 sampai 2025 yang menargetkan peningkatan pangsa pasar hingga di atas 10%. C. Dukungan infrastruktur hukum. Selain Undang-Undang Perbankan Syariah, Indonesia juga memiliki Fatwa DSN MUI, PSAK Syariah, serta regulasi pembiayaan syariah di lembaga non-bank seperti asuransi, koperasi, dan fintech. Dengan dukungan regulasi ini, industri perbankan syariah semakin memiliki kepastian hukum dan arah pengembangan yang jelas. Ketiga, kontribusi perbankan syariah terhadap ekonomi nasional. Nah, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang luas, seperti yang pertama, mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Bank syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM dan ekonomi rakyat, sehingga membantu pemerataan pendapatan. Hal ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah, menciptakan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan. B. Menjadi penopang stabilitas ekonomi. Karena tidak menggunakan sistem bunga dan spekulasi,
menjadi penopang stabilitas ekonomi. Karena tidak menggunakan sistem bunga dan spekulasi, bank syariah cenderung lebih tahan terhadap gejolak krisis keuangan. Contohnya pada krisis 2008, Bank Syariah Indonesia tetap tumbuh positif saat banyak bank konvensional mengalami kontraksi. C. Pengelolaan dana sosial Islam. Nah, bank syariah juga berperan dalam menyalurkan zakat, infak, dan wakaf. Produktif yang menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi umat. Menurut data OJK, aset perbankan syariah Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai lebih dari 800 triliun dan terus meningkat setiap tahun. 4. Inovasi digital dalam perbankan syariah. Nah, di era digitalisasi membawa perubahan besar dalam sistem keuangan. Bank syariah kini berlomba-lomba melakukan transformasi digital agar lebih kompetitif dan efisien. A. Digital banking syariah. Layanan seperti BSI Mobil, Bank Aladin Syariah, dan Link Aja Syariah adalah contoh nyata penerapan teknologi dalam sistem syariah. Melalui aplikasi ini, nasabah dapat membuka rekening, bertransaksi, hingga berinvestasi secara online sesuai prinsip syariah. B. Fintech syariah. Nah, inovasi fintech syariah memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam investasi halal melalui platform digital seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding, wakaf, dan digital zakat. C. Blockchain dan smart contract. Blockchain dan smart contract. Beberapa bank melalui meneliti penggunaan teknologi blockchain untuk menciptakan transparansi penuh pada transaksi syariah agar akad bisa dipantau dan diverifikasi secara otomatis tanpa manipulasi. Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi strategi masa depan agar perbankan syariah tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. 5. Tantangan utama yang masih dihadapi. Meskipun banyak kemajuan, ada beberapa tantangan utama masih perlu dihadapi agar perbankan syariah benar-benar menjadi sistem yang kuat dan berdaya saing global. A. Kurangnya literasi dan edukasi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bunga dan bagi hasil. Tanpa literasi yang kuat, kepercayaan terhadap sistem syariah akan sulit tumbuh. B. Keterbatasan SDM profesional syariah. Kebutuhan terhadap tenaga profesional yang menguasai ilmu ekonomi Islam dan praktik perbankan syariah masih jauh dari cukup. Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan perlu memperbanyak